Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apakah kita tidak melihat keadaan di sekitar kita? Zaman tambah hari tambah semakin berat. Manusia tambah hari tambah jauh dari agama. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di negeri kita ini, di tempat kita ini. Wabah corona hampir telah menyebar ke seluruh dunia. Semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan manusia ini terus-menerus menginjak-injak agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendatangkan musibah-musibah kecil sebagai peringatan untuk kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mendatangkan musibah-musibah yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Begitulah manusia, hari tambah hari tambah lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seuntung-untungnya orang yang lalai, masih untung orang yang mau ingat. Seuntung-untungnya orang yang meninggalkan agama, masih untung orang yang berpegang teguh kepada agama. Saudaraku, berpegang teguhlah kepada agama apapun yang terjadi. Sekali lagi, berpeganglah kepada agama apapun yang terjadi. Yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang kurang lebihnya akan terjadi satu zaman di mana wanita-wanita menjadi binal, laki-laki menjadi berandal. Maka para sahabat radhiyallahu terkejut dengan kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena saat itu zaman sahabat, semua wanita taat dan semua laki-laki solih. Akan terjadi suatu zaman laki-laki menjadi berandal. Apakah akan datang zaman seperti itu wahai Rasulullah? Tanya sahabat radhiyallahu. Bahkan akan terjadi yang lebih berat daripada itu, yaitu umat Islam tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu tambah terkejut karena waktu itu semua orang-orang pada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kemungkaran yang paling kecil pun akan mereka habisi. Bagaimana bisa terjadi umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar wahai Rasulullah? Tanya sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan akan terjadi yang lebih berat daripada itu. Apa itu wahai Rasulullah? Tanya sahabat radhiyallahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan terjadi yang mungkar dianggap ma'ruf dan yang ma'ruf dianggap mungkar.
para sahabat radhiyallahu lebih terkejut lagi. Baginda Nabi SAW mengatakan bahkan akan terjadi yang lebih berat lagi. Orang-orang mengajak kepada yang mungkar dan mencegah kepada yang ma'ruf. Saudaraku, apa yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW hampir semuanya sudah terjadi pada zaman ini. Saudaraku, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, termasuk wabah virus corona, semua itu adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu menjadi peringatan bagi kita, khususnya bagi umat Islam. Karena hakikatnya kemaksiatan dan kerusakan yang terjadi di mana saja, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak mau ambil peduli, dan kita tidak mau mendakwahkan agama, maka kita akan mendapatkan musibahnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang, maka orang-orang yang tidak berbuat maksiat pun akan terkena juga. Bahkan orang-orang yang ada di masjid pun akan terkena juga. Saudaraku, marilah kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 50. Saudaraku, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah-musibah yang kecil ini saja sudah cukup untuk menyusahkan kita. Datangnya wabah virus corona yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia sudah sangat-sangat menyusahkan kita. Bagaimana dengan huru-hara yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, ketika gunung-gunung meletus dan berterbangan seperti kapas, ketika langit pecah, bumi hancur, saat lautan terbakar, bukan daratan tetapi lautan terbakar. Maka pada waktu itulah manusia bersadar, betul-betul manusia itu tidak ada kekuatan apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita, keluarga kita, negeri kita, bahkan seluruh alam, seluruh dunia dari bala dan musibah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil alaihi.